Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Pak Dosen Rian Peterson Hajon, Eskom MT. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 mata kuliah IoT atau Internet of Things ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Nah, yang pertama ada bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini, kami menjelaskan bagaimana IoT merevolusi sektor kesehatan. Melalui perangkat wearable dan sensor biometrik, data vital pasien dapat dipantau secara terus-menerus dan dikirim ke sistem pusat atau cloud untuk dianalisis oleh tenaga medis maupun AI. Selanjutnya, pengguna sensor detik jantung ini dipilih karena membantu pemantauan kondisi jantung secara konsisten, serta mendeteksi dini masalah seperti detak jantung terlalu cepat atau terlalu lambat yang membutuhkan perhatian medis. Selanjutnya, kami masuk pada slide kedua. Berikutnya, kita akan masuk ke sensor detak jantung. Sensor detak jantung adalah perangkat elektronik yang mengukur detak jantung dengan mendeteksi perubahan volume pada pembuluh darah atau impuls listrik jantung. Sensor ini bekerja dengan cara mendeteksi cahaya atau mengukur impuls listrik dan mengirimkan hasilnya ke mikrokontroler atau penerima untuk diproses lebih lanjut. Yang berikut, klasifikasi sensor. Yang pertama, sensor optik. Cara kerjanya menggunakan cahaya yang menembus kulit dan mendeteksi perubahan volume darah saat jantung berdetak. Cahaya yang dipantulkan atau ditransmisikan diukur untuk menghitung detak jantung dan saturasi oksigen. Contohnya, sensor Max 30100 dan Max 30102 yang sering digunakan dalam aplikasi IoT untuk mengukur detak jantung dan SpO2 atau saturasi oksigen. Yang kedua, sensor elektrik. Cara kerjanya mendeteksi aktivitas listrik jantung melalui elektroda yang ditempelkan pada tubuh. Ini memberikan data sinyal EKG yang lebih rinci untuk diagnosa yang lebih akurat. Contoh, modul sensor EKG seperti AD8232 yang dapat digunakan dalam sistem IoT untuk pemantauan kesehatan jarak jauh. Cara kerja sensor detak jantung IoT. Pengukuran detak jantung atau inti sensor, yaitu 1. Sensor memancarkan cahaya inframerah atau LED lain ke permukaan kulit atau biasa di jari. 2. Cahaya ini diserap oleh hemoglobin dalam darah, dan sebagian akan dipantulkan kembali. Yang ketiga, saat jantung berdetak, pembuluh darah akan melebar dan menyempit, menyebabkan perubahan intensitas cahaya yang dipantulkan. 4. Fotodetektor menangkap perubahan cahaya yang dipantulkan ini dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. 1. Pemrosesan sinyal, yaitu sinyal analog dari fotodetektor diperkuat oleh amplifier dan mikrokontroler atau seperti Arduino membaca sinyal ini dan memprosesnya untuk menghitung detak jantung dalam beats per minute atau BPM. 2. Konektivitas dan IoT, yaitu mikrokontroler terhubung dengan modul IoT, misalnya ESP8266 atau node MCU. Dan modul IoT ini menggunakan koneksi wireless seperti Wi-Fi untuk mengirim data detak jantung secara real time. Dan yang ketiga,
visualisasi atau analisis data, yaitu data dikirim ke platform cloud seperti Blink atau ThinkSpeak. Pengguna dapat melihat data secara langsung melalui aplikasi smartphone atau antarmuka web. Dan yang terakhir, sistem dapat dirancang untuk memberikan peringatan jika detak jantung tidak normal, misalnya takikardia atau terlalu cepat, atau bradikardia atau terlalu lambat. Dan bagian kelima ada aktuator Peltier. Modul Peltier adalah aktuator termoelektrik yang dapat menghasilkan suhu dingin atau panas ketika diberi arus listrik. Ada cara kerja dari aktuator Peltier, yaitu 1. Ketika arus listrik mengalir ke modul Peltier, satu sisi menjadi dingin dan sisi lainnya menjadi panas. Yang kedua, mikrokontroler, misal Arduino atau SP32, mengatur kapan modul harus mendinginkan atau memanaskan. Yang ketiga, sensor suhu, misal DS18, B20 atau DHT22, memberi data ke mikrokontroler. Dan yang keempat, mikrokontroler mengaktifkan modul Peltier sebagai aktuator pengatur suhu. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.